Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a bidu'ai Yunus ustujibalahu." Barang siapa yang berdoa menggunakan doanya Nabi Yunus, maka doanya akan diijabah. Nah, ini tentu manfaat bagi kita. Maka kita dapat berwasilah dengan membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada pangeran kecuali engkau wahai Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya adalah bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Simak kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Setiap Rabu jam 5 sore hingga menjelang maghrib, Anda bisa berdiskusi melalui SMS atau WhatsApp 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, dan fanpage Radio Pas FM Pati 2 saat acara berlangsung. Anda juga bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidh, rutin setiap hari Kamis malam Jumat ba'dal maghrib, berlanjut jamaah Isya, serta majelis dzikir mujahadah dan istighosah setiap lapanan malam Jumat Wage di Ma'had Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kolila terakhir jam 5 sore. Ya Mas, kosong. Kosong piye? Ngadeg kabeh ngene kok. Aduh. Sopo iki? Nyuwun sewu, Pak. Sampean napa polisi nggih? Kok gagah? Rambutnya cepak meneh. Bukan. Nopo angkatan laut? Bukan. Jangan-jangan tentara? Bukan. Nopo angkatan udara? Bukan juga. Satpam? Bukan juga. Ada apa ya Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jen ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program kesayangan kita bersama, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali bersua bersama Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir melalui siaran radio. Dan kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam Mitra Pas. Dan tentunya nanti saya mengundang Anda untuk ikut berdiskusi ya tentang topik atau juga yang akan dibahas sore kali ini tentang surat ataupun ayat yang dibahas. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di
085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Atau Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda, karena kalau misalkan mendengarkan radio ini kan bisa mendengarkan sambil melakukan rutinitas yang lain. Monggo silakan, mana yang membuat Anda nyaman. Atau komentar, karena kami juga live menggunakan audio visual. Seperti layaknya Anda menonton video, Anda bisa searching di Radio Pas FM Pati 2, Anda bisa komentar di sana Facebook kami. Dan sore kali ini kita sudah sampai pada surat An-Nur ayat 27. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh dari Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah menakdirkan kita bisa berjumpa kembali, bersua kembali lewat layanan udara ataupun lewat streaming di halaman Facebook dari Pas FM Pati. Setelah kemarin kita tidak bisa live karena ada beberapa acara yang harus saya selesaikan, yaitu acara Maulid Nabi di Pekanbaru. Alhamdulillah, semoga kebersamaan kita membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita surah An-Nur ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tadkhulu aja padha masuk sira kabeh buyutan ing pira-pira omah ghaira buyutikum sakliyane omah sira kabeh hatta tasta'nisu ayasta'dinu tegese sehingga padha njaluk izin sira kabeh wa tusallimu lan padha uluk salam sira kabeh ala ahliha ing atase ahline buyut. Dzalikum utawi mengkono-mengkono iku khairun bagus lakum kedue sira kabeh la'allakum menawa utawa sira kabeh iku tadhakkaruna padha eling. Fa ilam tajidu mongko lamun ora nemu sira kabeh fiha ing dalam buyut ahadan ing wong suci fala tadkhuluha mongko aja
Aja padha masuk sira kabeh ing buyut hatta yu'dana sehingga den idini lakum kedue sira kabeh. Wa ingkila lan lamun den ucapaken lakum kedue sira kabeh irji'u becik bariya sira ya farji'u mongko becik bariya sira kabeh. Wa kang utawi mengkono iku azka luwe bagus luwe bersih lakum kedue sira kabeh. Wallahu utawi Allah bima kelawan perkara tak malu kang padha ngakoni sira kabeh iku alimun zat kang maha ngudaneni. Laisa ora ana la alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa antat khulu yen padha masuk sira kabeh buyutan ing pira-pira omah wa maskunatin kang ora denhuni fiha kang iku tetep ing dalam buyut mata utawi keperluan lakum kedue sira kabeh. Wallahu utawi Allah ya iku ya lamu zat kang maha ngudaneni mak ing perkara tubeduna kang padha zahiraken sira kabeh wa malan perkara taktum kang padha nyimpen sira kabeh. Ini adalah sebuah tata krama yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya orang-orang mukmin. Apa itu? Yaitu meminta izin ketika mau memasuki rumah orang lain dan juga uluk salam. Ini sebagaimana hadis yaitu kama sabata fis sahih anna Aba Musa, ada sahabat bernama Abi Musa yang datang di rumah Umar bin Khattab, kemudian istadzana ala Umar salasan, meminta izin 3 kali, falam yu'dan. Kemudian ternyata Umar tidak mendengar sehingga tidak bisa mempersilahkannya memberikan izin. Insorofa, maka ia cepat-cepat pulang. Sumaqala Umar, kemudian Umar mengatakan, alam asma'u sauta Abdullah bin Qais yasta'dinu. Sepertinya saya mendengar ada suara Abdullah bin Qais meminta izin. Umar berkata kepada para keluarganya, idzinu lahu, berikan izin, persilahkan ia masuk. Ternyata dia sudah tidak ada, kemudian dicari, terus dibawa lagi ke hadapan Umar. Umar bertanya kepada Abdullah, ma arja'aka, apa yang membuatmu kembali? Ia mengatakan, qala inni ista'dantu salasan falam yu'dan. Saya sudah minta izin 3 kali dan tidak ada jawaban. Wa inni sami'tu nabi, dan saya mendengar dari Nabi, idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyansarif. Apabila kamu meminta izin sudah 3 kali, salam sudah 3 kali dan belum ada jawaban, belum ada respon dari ahlul bait, ya silahkan, maka lebih baik pulang, insorofa, budalan. Umar jiwa apa itu ya? Umar itu jiwa detektif, atau dia tidak mudah menerima apapun yang dinisbatkan kepada Rasulullah tanpa adanya kejelasan. Maka Umar mengatakan, la ta'tiyani ala hadza bainatun wa ila auja'atka durban. Saya akan mencari bukti apa Rasulullah benar bersabda seperti itu. Jika Rasulullah tidak bersabda seperti itu, aku akan memukulmu. Ini Umar. Jadi Umar itu jiwa tabayunnya mengklarifikasi sebuah berita itu sangat tinggi. Jadi tidak mudah menerima informasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah tanpa adanya bainah. Pernah suatu saat ketika Abu Hurairah mengatakan bahwa saya sudah berjumpa Nabi di kebun dan saya disuruh menemui kalian, dan ini sandal Nabi, bukti bahwa saya sudah bertemu Nabi. Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Umar ketika mendengar itu langsung bereaksi. Dalam kitab Sahih Muslim itu Umar langsung memukul kepada Abu Hurairah sampai terjatuh dan Abu Hurairah menangis terisak-isak. Kemudian Umar mengatakan, apa betul Rasulullah bersabda seperti ini? Jangan sekali-kali berbohong atas nama Rasulullah. Maka Umar langsung ketika itu langsung memegang badannya Abu Hurairah, kemudian diseretnya, dibawa kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah kemudian Umar bertanya, apa betul Rasulullah engkau telah bersabda bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Dan Nabi menjawab iya. Ya, ini adalah salah satu sedikit karakter Umar, yang beliau itu memang jiwanya kritis. Beliau sangat tidak suka apapun itu dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal itu belum tentu dari Rasulullah. Jadi ini dari pelajaran ini kita
penting mengklarifikasi seperti itu. Jadi jangan setiap kebaikan apapun dinisbatkan atau perintah-perintah dinisbatkan kepada Rasulullah tanpa adanya bainah. Setelah Umar mengklarifikasi kepada sahabat-sahabat Ansor, kemudian fa akhbara Umar bidzalika. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Qais bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyansharif." Apabila kau telah meminta izin 3 kali dan tidak ada jawaban, maka pulang. Maka Umar alhani anhu as-safqa bil aswaq. Ya Allah, betapa celakanya aku karena telah melalaikan dariku akibat banyaknya transaksi jual beli. Wa qala Imam Ahmad, ini ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Suatu saat Nabi berkunjung di rumah dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad. Kemudian Nabi mengucapkan Assalamualaikum. Saat menjawab pelan-pelan Waalaikumsalam. Sampai 3 kali Nabi tidak mendengar jawaban salam dari sahabat Sa'ad. Akhirnya Nabi pulang. Setelah Nabi pulang, kemudian sahabat Sa'ad bin Sa'ad itu mengejar Nabi. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ma salam tu taslimatan illa wahya ya'danini. Saya sudah menjawab demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya. Aku sudah menjawab salam engkau. Sengaja aku menjawabnya pelan-pelan karena aku ingin banyak doa dari kamu, banyak doa dari engkau. Semakin banyak engkau uluk salam, maka semakin banyak doa bagiku. Maka Nabi dipersilahkan masuk, kemudian dijamu, dijamu dengan zabib, anggur dan banyak makanan lagi. Kemudian Nabi mendoakan kepada keluarga Sa'ad, yaitu dengan redaksi doanya, Allahumma ja'al salataka wa rahmataka ala ali Sa'ad bin Ubadah. Nah, dalam redaksi ini apabila sebuah lafal salat disandingkan dengan rahmat, maka intinya adalah memohonkan maghfirah, yaitu Nabi mendoakan maghfirah kepada sahabat Sa'ad bin Sa'ad. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya, sumaliya lama annahu yambaghi lil musta'din ala ahlil manzil alla yaqifatil qalbab biwajhihi. Maka dianjurkan tata krama bagi orang yang mengetuk pintu jangan langsung berada di depan pintu. Karena di sana rumah itu banyak aurat. Mungkin di dalam rumah baru pakai baju yang kurang layak. Jadi ketika kita berkunjung di rumah seseorang, kita meminta izin tapi berada di sisi samping kanan atau samping kiri. Karena ini lebih menjaga kehormatan bagi yang tuan rumah. Ini juga pernah ada hadis. Qala ja'a rajulun qala Utsman Sa'ad. Ini ada seorang laki-laki berkunjung kepada Nabi. Waqafa ala babin Nabi. Ia berdiri di depan pintu Nabi. Yasta'dana faqama 'alal bab faqala Utsman mustaqbil al-qiblah faqala lahu Nabi hakadha angka au hakadha fa innamal istidanu minan nadri. Kemudian Nabi memberikan pelajaran sambil memegang tubuh lelaki itu, ditaruhnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Beginilah cara bertamu, beginilah cara bertamu. Karena melihat sesuatu yang bukan haknya itu harus minta izin. Ini artinya apa? Di dalam kita berkunjung ke rumah orang lain, jangan sampai kita mengganggu privasi orang lain. Kemudian kita melihat aurat-aurat dari tuan rumah. Ini sangat dicela dalam agama. Maka ketika mengetuk pintu minta izin, posisinya kita harus berada di sisi kanan atau sisi kiri dari depan pintu itu. Kemudian lagi ini tentang adab bertamu ya. An Jabir qala ataitun Nabi fi dainin kana ala abi faqadaftu albab faqala man hada faqultu ana qala ana ka'annahu karihun. Ini dari sahabat Jabir. Suatu saat sahabat Jabir ini berkunjung silaturahim ke rumah Nabi, kemudian meminta izin Assalamualaikum. Kemudian Nabi bersabda, siapa itu? Jabir menjawab, saya. Kemudian Nabi menirukan kalimat itu, saya. Ini adalah sebuah ungkapan Nabi tidak suka ada orang yang menjawab siapa itu, ini saya. Maka dalam bertamu ketika ditanya siapa itu, kita harus menjawab dengan nama saya. Ini saya Khalid, ini saya Umar. Jadi karena ini akan lebih menjaga perasaan orang, yaitu orang yang punya rumah. Jadi kadang-kadang seorang yang punya rumah ada tamu itu dengan si A ini begini, dengan si B seperti ini. Jadi dianjurkan ketika kita mendatangi rumah orang, ditanya siapa itu, jawab dengan nama atau nama lakob kunyah yang sudah dikenal. Wa qala Imam Ahmad, ini Imam Ahmad,
Ini juga hadis. Suatu saat ini ada Sofwan bin Umayyah, ia mengunjungi rumah Nabi dengan membawa makanan. Kemudian ia mengetuk pintu. Terus Nabi berkata kepada khadimnya atau pelayannya, katakan kepada orang itu, ajari bagaimana cara ia bertamu. Kemudian khadimnya Nabi mengatakan, wahai seorang laki-laki, kalau berkunjung, kemudian yang pertama adalah assalamualaikum, terus minta izin, adkhulu, apakah saya boleh masuk. Nah, tentu semua ini adalah syariat tata krama yang dapat kita lakukan demi untuk menjaga hubungan kita, hablum minan nas kita, agar terjaga keharmonisan, tidak terjadi ketidaknyamanan antara tuan rumah dan tamu. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kepada sesi dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami, Anda bisa masuk ya melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999 101, dan untuk kalian telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 02953855877. Dan Anda bisa komentar juga, kami terus pantau di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas sore kali ini. Yang sudah bergabung ada Bopone Norvin, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Dan yang sudah masuk melalui WhatsApp, Mas Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan, banyak mufasir telah menafsirkan Al-Quran dan banyak kitab tafsir telah dibukukan. Tentu penafsirannya ada yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat, seperti tafsir Az-Zamahsari, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Misbah, dan lain sebagainya. Karena kitab tafsir juga macam, ada Jalalain, kemudian juga macam-macam pokoknya. Nah, pertanyaannya, kita sebagai orang awam ini mana yang perlu kita ikuti atau pelajari, mengingat banyak tafsir yang tentu berbeda dalam penafsiran. Satu kitab diselesaikan dulu sampai khatam, atau dalam satu waktu memperbandingkan, oh menurut tafsir ini tafsirannya seperti ini, menurut tafsir Ibnu Katsir seperti ini, Al-Misbah seperti ini, per satu ayatnya, atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang untuk memahaminya kita butuh beberapa disiplin ilmu. Dulu Al-Quran itu belum ada, itu ada titik, bak, titik, bawah, tak, titik, dua, belum ada. Dan semua orang-orang Arab itu bisa membaca meskipun tanpa tanda. Kemudian di era masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengutus seorang muridnya yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali yang kebetulan berkebangsaan Romawi untuk memberikan tanda. Setelah diberikan tanda, masih belum banyak orang-orang yang masuk Islam dari non-Arab, masih kesulitan. Maka muncullah seorang ulama bernama Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi yang kemudian memberikan syakal, memberikan harokat. Dan setelah itu masih banyak juga yang membacanya kurang tepat, membaca alim dengan alim, padahal bedanya sangat kontras. Kalau alim itu mah mengetahui, alim itu siksaan yang menyakitkan. Maka muncullah Abul Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Khurasani yang kemudian mempelopori disiplin ilmu tajwid dan makharijul huruf. Dan meskipun begitu masih banyak orang-orang di luar sana yang basicnya bukan orang Arab, tidak bisa i'rab, membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ini salah, karena nanti sesungguhnya Allah ini tidak melindungi kepada orang musyrik dan utusannya. Yang benar bagaimana? Wa rasulah mahal nasab, artinya Allah tidak melindungi kepada orang-orang musyrik dan Rasulnya juga tidak melindungi. Kemudian muncullah Imam Amr bin Kumbar yang dikenal sebagai Imam Shibaweh dengan disiplin ilmu nahwu dan sorofnya. Artinya kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa ulama. Semua perangkat sudah dipelajari ulama. Kita di dalam memahami Al-Quran harus menggunakan tafsir para ulama. Lalu yang pertama, bagaimana cara pertama urutannya? Yang paling mudah, yang paling ringkas itu adalah tafsir Jalalain. Kemudian kalau kita ingin membahas lebih tentang sejarah, itu ada Ibnu Katsir. Kalau kita ingin membahas tentang filsafat, itu ada Ar-Razi, dan masih banyak. Setiap mufasir itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Yang penting adalah jangan sekali-kali menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Harus menggunakan bagaimana cara ulama menafsirkan. Karena Al-Quran ini perangkat
pelengkapnya, ilmu-ilmunya, disiplinnya sangat banyak, dan kita membutuhkan ulama untuk memaknainya. Demikian. Baik, saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang kepengen telepon. Masih juga saya tunggu, Anda bisa bergabung di 0295385877. Kemudian untuk WhatsApp boleh di 08527799999101. Karena maghribnya rada cepat, Mitra Pas, kita harus cepat ini. Yang sudah masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Anas ini menanyakan tentang Ustadz yang tadi ayat yang dibacakan ini kan ketika kita mau masuk ke rumah orang, kita tidak boleh langsung masuk begitu saja, tetapi ada unggah-ungguhnya. Yang jadi permasalahan adalah terkadang kita ini kan sudah terbiasa dengan sohib kita atau tempat tongkrongan kita. Ustadz, terkadang kalau kita makan juga malah ngambil sendiri Ustadz. Pokoknya selonang-selonong seperti itu. Pokoknya anggap seperti rumah sendiri. Kalau sudah terbiasa seperti itu, ini jatuhnya untuk masuk yang selonang-selonong tadi, ini sampai haram atau makruh atau bagaimana Ustadz dari Mas Anas ini? Mohon pencerahannya, saking biasanya ini repot juga Ustadz. Itu nanti ada di dalam ayat-ayat berikutnya atau dalam fi buyutin a'adinallahu anturfa wa kirafiyasmuhu. Nanti di dalam ayat berikutnya nanti ada. Jadi di dalam begini ya, di dalam ungkapan setiap Al-Qur'an atau hadis itu ada al-am, ya, ada yang umum, ada al-khas. Tetap ada taksis, ada pengecualian. Nanti itu laisa alaikum junahun. Jadi tidak ada dosa ketika kita masuk di dalam rumahnya orang-orang yang kita sudah secara kebiasaan itu mengizini, seperti orang tua atau orang tua ke anak. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Cuma ini nanti saya cari belum ketemu. Nanti itu juga dalam ayat, cuma saya lupa mengingat ayatnya. Yang intinya bahwa agama ini adalah menata kehidupan agar kita lebih harmonis, baik di dalam hubungan kita vertikal ataupun horizontal. Jadi banyak sekali kadang-kadang orang yang bertamu justru mengganggu ketenangan atau privasi dari tuan rumah itu sendiri. Maka ayat ini lebih spesifik ke sana agar kita menjaga dan menghormati dari privasi dari tuan rumah. Demikian. Baik, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda bisa bergabung bersama kami Mitra Pas. Silahkan bisa masuk, telepon boleh di 02953858877. SMS, WhatsApp juga saya nantikan di 08527799999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan salam. Terkadang kan ada orang yang kita uluk salam tidak dijawab. Terkadang kita ini kikuk Ustadz. Mau kita protes juga bagaimana, karena kita kan hidup di Indonesia yang memang bermacam-macam orang yang kita hadapi. Nah, suatu ketika kita bertemu kembali, kita jadi ragu ini uluk salam ataukah tidak. Sementara kalau tidak uluk salam katanya sampai jatuhnya haram ya Ustadz. Dari Mas Faik yang sudah bergabung. Tapi ada penelpon yang masuk ini Ustadz tentang salam tadi, kita simpan dulu. Halo, Assalamualaikum Pas FM Pati. Oke, baik, sambil nunggu semoga nanti juga saluran bagus. Ini tentang uluk salam tadi gimana Ustadz? Uluk salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi Nabi berpesan kepada para sahabat, khususnya orang yang berada di pinggiran jalan, ini kan harus memberikan hak kepada orang yang lewat. Di antara haknya itu apa ya? Kita doakan assalamualaikum. Jadi tafasahu, jadi saring menyebarkan salam, maka akan terjadi tahabbu, akan saling cinta. Meskipun tadi responnya masih pasif ya tidak apa-apa, kita tetap salam terus. Jadi uluk salam itu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Oke. Semoga penelpon yang sekarang kita bisa masukkan sebelum maghrib tiba. Assalamualaikum Pak Syafim Pati. Halo. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Hari. Dengan Pak Hari di Juwana. Silakan Pak Hari. Tolong Pak Ustadz dibacakan surat pendek itu li'ila bi Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ilaladina, yang itu maksudnya. Sekaligus kalau tafsiran panjang ini Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi ayat ini tentang kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy itu mempunyai kebiasaan kalau musim panas itu berdagang di Sam, musim dingin berdagang
berdagang di wilayah Yaman. Jadi ini adalah salah satu rahmat Allah kepada orang Quraisy bahwa memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka bisa berdagang. Dan setiap berdagang itu sebenarnya banyak pelajaran yang dapat ia dapati. Ketika ia ke Sam, ia melewati Al-Ahqaf, yaitu perkampungan peninggalan orang-orang Samud yang Allah hancurkan karena tidak mengikuti nabinya. Ketika berjalan ke Yaman, mereka melewati perkampungan kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah karena tidak mengikuti Nabi Hud. Jadi dari pelajaran itu bahwa ini adalah sebuah pelajaran bagi orang Quraisy agar mengambil pelajaran dan mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Yang sekarang juga muncul di TikTok gambar-gambarnya yang eksotik itu ya Ustadz, yang untuk mah dibuka untuk pariwisata itu. Itu perbatasan Arab Saudi dengan Yordania, Al-Aqaf. Oke, yang dibikin kafe-kafe seperti itu memang sepertinya eksotik, tapi Kanjeng Nabi pernah memberikan saran jangan sampai lama-lama dan madek-madek di situ. Ya, Nabi melarang, Nabi larang. Itulah kontroversi sekarang. Begitu Mas Ari. Oke. Maghrib tiba nih Ustadz, sebelum kita closing mau doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berikan petunjuk-Mu kepada kami agar kami selalu bisa hablum minan nas, saling menghormati antar manusia, kepada keluarga kami, saudara kami, agar kami selalu menjadi umatan wahidah yang bersatu padu di dalam bersama-sama bersujud kepadamu dan selalu berada di syariat-Mu, dan tunjukkan kami jalan yang lurus agar kami selalu berada di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir insyaallah bisa selalu Anda simak setiap hari Rabu mitra pas ya, dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Saat sholat